PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Mufid. Kali ini kita akan berbincang mengenai cabut gigi atas bisa menyebabkan kebutaan, mitos atau fakta. Nah, sudah hadir bersama kami Dr. Gigi Emy Murniati, ortodontis. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa gitu dong. Iya. Nah dok, hari ini kan kita akan membahas mengenai cabut gigi atas. Nah sebenarnya bahaya banget gak sih dok terhadap kebutaan seseorang gitu? Cabut gigi atas menyebabkan kebutaan. Soalnya kalau di desa itu kadang seperti itu dok, kan jangan cabut gigi yang atas, nanti kamu bisa ada gangguan di matanya gitu dok. Gitu. Iya. Sebenarnya gimana secara medis? Iya. Cabut gigi atas apakah menyebabkan kebutaan gitu ya? Kita kaji secara ilmiah. Secara ilmiah ada nervus 5 yang nanti bercabang menjadi 3. Nanti kita bantu dengan gambar ya. Ada percabangan nanti ke mata, kemudian ke maksila, rahang atas, gigi rahang atas, kemudian cabang selanjutnya adalah ke mandibula atau gigi-gigi rahang bawah. Jadi nervus atau saraf yang ke mata dengan ke gigi atas itu berbeda. Berbeda ya? Iya, berbeda. Tidak menyebabkan kebutaan. Pencabutan gigi atas tidak menyebabkan kebutaan. Gitu. Kalau menyebabkan kebutaan, bisa-bisa tidak pernah ada dokter gigi gitu ya. Iya, karena salah satu rekrutmennya ya bisa lulus menjadi dokter gigi itu mencabut gigi atas. Jadi untuk lulus jadi dokter gigi itu ada kriteria mencabutnya. Seingat saya dulu 32 gigi yang harus dicabut. Atas, depan, utuh, atas, depan, sisa akar gitu. Atas gigi geraham kecil atau premolar, kemudian atas gigi geraham, utuh, sisa akar, yang seperti itu ya di tiap bagian. Kalau mau menyebabkan kebutaan, pasiennya pasti nggak mau dan nggak ada yang lulus. Sakit terus ya dok nanti segini dok. Nyatanya kan sudah sangat banyak yang dicabut dan aman-aman saja. Aman, ya. Mencabutnya tidak menyebabkan kebutaan. Tidak. Tetapi justru yang ditakutkan tadi, nggak mau nih gigi yang sudah rusak tadi, sudah infeksi, tinggal tunggak, sisa akar, nggak bisa diapa-apain lagi, sudah sering infeksi, nggak mau dicabut. Lah, terjadi infeksinya malah membesar, menyebar sampai karena atas ya mungkin bengkak lah sampai mata gitu ya, di sini cemut-cemutnya rasanya sampai ke mata gitu. Justru kalau penyebaran infeksi bisa, tapi kalau mencabut menyebabkan kebutaan tidak ya dok ya. Nah sebenarnya indikasi gigi yang seperti apa sih dok yang harus dicabut gitu dok? Iya. Kalau dulu itu kan rumornya jangan deket-deket dokter gigi gitu ya. Nanti kalau giginya goyang dikit cabut gitu ya. Itu tidak. Untuk saat ini seiring dengan berkembangnya dunia kedokteran gigi, perawatan yang semakin beragam gitu, maka gigi akan dipertahankan selama mungkin dan sepanjang masih memungkinkan di rongga mulut. Karena gigi palsu itu sebagus apapun, semahal apapun tidak akan pernah menyamai gigi asli. Ya. Apalagi tingkat kenyamanannya, apalagi yang kalau jenis lepasan gitu ya, ada sayapnya, ada pelatnya, itu untuk beradaptasi perlu beberapa waktu gitu. Rasanya kayak ngemut apa ya dok ya, yang ngemut gigi gitu ya. Ada sayapnya, ada giginya gitu ya. Kalau enak gitu ya mah dicabut semua aja gitu, enggak. Jadi ada ketidaknyamanan gitu. Yang biasanya bisa mentolerir itu justru pasien yang kehilangan gigi depan daripada malu. Oh ya sudah ada, senang, bagus gitu. Tapi gigi-gigi yang lain yang masih memungkinkan perawatan maka akan dirawat. Hilang mahkota aja masih dirawat nih. Ini sudah lubang dok,
cabut aja gitu ya. Masih bisa dirawat. Kita jelaskan gitu, ada perawatan saluran akar, ditambah pasak, ditambah mahkota gitu ya. Ada banyak pilihan sampai ketika tidak memungkinkan dan jika dipertahankan menyebabkan infeksi, atau ketika yang jaringan penyangganya sudah tidak bisa menyangga lagi ya, entah pitanya putus, entah tulangnya berkurangnya sangat banyak dia sehingga goyang udah mungkin batuk aja lepas seperti itu ya, ada ya. Dan itu banyak terjadi di Wonosobo. Giginya bagus, utuh nih. Kata dokter Emi sisa akar yang dicabut. Ini utuh, kamu mau dicabut gimana dok? Tinggal lompat gitu ya. Giginya dipakai batu aja lompat gitu. Kenapa? Karena karang gigi yang tidak tertangani terus. Nggak hanya ini pitahnya tuh ya, serabutnya yang nanti dia melonggar, putus, kemudian gusinya turun gitu ya. Tapi sampai pada tulangnya juga udah mulai habis. Mengikis ya dok? Iya, menopangnya tinggal setengah, sepertiga, kurang dari sepertiga ya tinggal batuk aja lompatnya seperti itu. Ketika tidak bisa dipertahankan, maka pilihannya baru dibuang atau dicabut tadi ya. Dan tidak usah khawatir bahwa pencabutan itu sudah dengan prosedur. Satu, ketika sedang infeksi, lagi merah, bengkak, mangar-mangar itu, gigi saya sakit dok, cabut aja gitu ya. Walaupun pasiennya minta, pasiennya kayaknya berani ya, bukan berani sungguhan. Dokternya yang takut gitu ya. Karena infeksinya masih belum terlokalisir, sehingga kita memberikan obat dulu melokalisir. Dia sudah tidak sakit lagi, tanda keradangan sudah semakin berkurang, bahkan sudah sembuh, baru dilakukan sehingga tidak terjadi penyebaran penyakit seperti itu. Ini belum bisa buka mulut nih, lagi trismus, lagi infeksi, buka mulut aja cuma kurang dari 2 jari, cabut aja. Gimana saya bisa nyabut gitu ya? Karena mungkin sakitnya itu nahan sakit. Alatnya nggak bisa masuk gitu. Biasanya gitu. Ketika sakit-sakitnya pengennya buang aja gitu. Nanti giliran dikasih obat, nanti kontrol ya, nggak balik. 2 tahun lagi sakit lagi. Seperti itu. Kami memang diingat ketika sakit dan dilupakan ketika sembuh. Itu biasa. Karena emosi itu dok. Iya, itu emosi ya. Ada nggak sih dok kondisi-kondisi pasien yang tidak disarankan untuk cabut gigi meskipun dia harus dicabut sebenarnya dok? Misalkan kayak mungkin ibu hamil, terus punya penyakit-penyakit kronis tertentu gitu dok. Indikasi pencabutan tetapi ditunda, mungkin seperti itu kalimatnya ya. Ini mestinya cabut tapi nggak boleh cabut. Tentu ada sesuatu yang membahayakan yang harus dikendalikan dulu, atau sesuatu yang beresiko. Belum tentu terjadi tetapi resikonya besar nih, seperti ibu-ibu yang hamil di trimester awal. Saat itu kan janin masih kecil sekali ya, dikhawatirkan terjadi kecemasan. Orang biasanya melihat jarum itu kan cemas ya, takut gitu. Dikhawatirkan terjadi kontraksi, terjadi keguguran. Itu ada faktor resiko kerentanan seperti itu. Ataupun di trimester yang ketiga gitu ya, saat sudah hamil tua gitu, khawatirnya ketika tadi ada kecemasan, khawatir kontraksi, lahir prematur, dikhawatirkan itu, sehingga dipilih di trimester yang kedua. Ataupun pada pasien dengan darah tinggi, tensinya yang tinggi gitu ya, hipertensi, maka kita kendalikan dulu dengan distabilkan dulu. Kenapa sih kok nggak boleh? Ketika tekanannya besar, tinggi, ibaratnya kran itu ya, sedikit kita buka dengan mengoyak, mengambil giginya langsung mengucur ya dok ya? Mengucur. Nanti susah untuk diredahkan gitu ya. Diperparah lagi, pasiennya tambah takut, ini banjir darah. Belum lagi anaknya datang, ibu saya kenapa? Ya udah seperti itu. Kadang-kadang sudah berkali-kali, udah berkali-kali masih tinggi terus, ini gimana gitu ya. Kita akan konsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam. Demikian pula pasien-pasien dengan penyakit lainnya seperti penyakit jantung. Terkadang pasien mengkonsumsi obat pengencer darah.
Ini pun kita kontrol ya, ibu mengkonsumsi obat apa saja gitu, ada lupa gitu, maka ini kita minta untuk diambil. Jadi kalau diencerkan darahnya nanti juga bahaya kan. Ada perlakuan khusus ditunda seperti itu. Ya, Dok. Nah Dok, bagaimana Dok persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan prosedur cabut gigi Dok? Prosedur yang dilakukan Persiapan Dok. Persiapannya ya. Sebelumnya sudah dengan kondisi istirahat. Tidak kecapean, tidak habis begadang gitu ya. Sebisa mungkin ya sudah makan seperti itu. Itu untuk secara yang bisa dikendalikan oleh pasien dari rumah gitu. Ya. Cara misalkan Dok, saya konsul ke dokter gigi, terus rencana mau cabut gigi. Iya. Nah, biasanya jarak waktunya berapa hari Dok? Antara saya konsul pertama sama pelaksanaan cabut giginya. Kalau memang hari itu memungkinkan langsung. Bisa langsung Dok? Bisa. Tergantung kondisi pasien. Iya, tadi tensinya bagus, kemudian ini ya, tidak ada hal-hal yang kontraindikasi gitu ya. Iya. Posisinya juga siap, tidak ada infeksi, bisa. Kecuali kalau pencabutan dengan penyulit semi operasi gitu ya, terkadang kita jadwalkan ulang karena pelaksanaannya itu lama, sehingga nanti perlu persiapan dokternya, pasiennya, dan juga memanajemen antrian selanjutnya ya. Biasanya seperti operasi gigi yang dilakukan oleh dokter gigi bedah mulut gitu, itu diplanningkan lagi. Tapi kalau untuk pencabutan sederhana, apalagi anak-anak ya, Dok, anak saya giginya udah bertumpuk nih, goyang-goyang gitu. Oke, langsung aja. Kalau ditunda nanti nggak mau datang lagi. Anaknya keburu takut. Iya. Oke. Dok, nanti Dok, setelah dilakukan cabut gigi, adakah pantangan Dok atau hal-hal yang sebaiknya kita lakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman itu Dok? Iya. Kalau setelah cabut gigi, berkumur secukupnya saja. Kalau wudhu ya dilewatkan seret gitu aja. Jangan kok masih merasa amis, asin, ini ya bersihkan sampai hilang, tidak boleh. Biarkan yang ada di soket atau lubang itu darahnya akan semakin lama mengental menjadi daging. Kalau dikerok-kerok, dibersihkan gitu ya, terlalu bersih, over ya, maka ini kekeringan, bahkan soketnya nanti cekung. 3 hari kemudian biasanya sakit sekali, putih sekali Dok, seperti sariawan gitu. Itu namanya dry socket, malah butuh dikerok lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian habis cabut gigi, jangan langsung makan yang panas karena posisi masih teranestesi. Khawatirnya tidak bisa mengontrol ya, ini panas nggak nanti setelahnya udah lonyot gitu. Iya. Sebisa mungkin makannya sebelum cabut, setelah cabut istirahat gitu. Karena makan setelah cabut gigi kan masih nggak nyaman ya. Ya Dok, terakhir ini Dok, jika gigi depan ini yang dicabut, ada trik nggak Dok agar estetika tetap terjaga? Iya. Ada, sebenarnya ada juga immediate danger gitu ya, gigi palsu yang dipasang seketika setelah pencabutan. Itu ada. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang gigi palsu ya. Gigi tiruan. Menarik ya. Sekali itu, Dok. Kalau palsu kayaknya nggak enak ya. Yang tiruan lah seperti itu. Atau kalau nggak mau pakai masker. Nah, aman. Sekarang kan pakai masker ya. Yang masalahnya kalau mau jadi manten nih gimana? Ya, kita kasihkan immediate danger. Ya, seperti itu. Terima kasih Dok. Sama-sama. Semoga perbincangan kita ini sangat bermanfaat bagi sahabat PKU. Nah, untuk sahabat PKU jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKU Muhammadiyah Wonosobo. Keramahan sebenarnya.